daging. Pakai bibit apa Pak? Pakai bibit itu apa? Apa? Fungsi berarti pakai itu ya, packing ya? Iya. Rencananya berapa? Ini sudah punya peraturan sendiri ya Pak? Sudah, artinya penetasan sudah punya induknya berapa? Kalau induknya dari teman. Dari teman, oke. Ya, kita sendiri, sebagian kita jual, ya bisa-bisanya itu masuk ke kandang sendiri. Bisa jual enggak bebeknya? Bisa. Target di berat berapa? 1,3 lah. Ini saya tunjukkan. Kalau bebek dengan berat 1 sampai 1,5 akan rugi. Sudah saya bilang di depan, bukan rugi banyak tapi akan rugi. Tetapi usahakan bisa jual di harga di berat 2 kilo. Bisa nggak kalau berat 2 kilo? Bisa lihat itu ya, lihat apa jenis bibitnya. Kalau bebeknya, kalau packing kan 2 kilo itu gampang, ditempuh dalam waktu 60 sampai 65 hari. Oke. Tapi kalau saya tanya, bisa nggak jual berat 2 kilo? Itu kadang ada permintaan pasar itu yang paling banyak 1,5 kilo. Tahu nggak kenapa kalau 1,5 saya nggak setuju? Ini alasannya. Untuk DOD-nya, harga kisaran kan 10 sampai 12 ribu. Ya. Ini DOD-nya. Kalau Bapak mencapai berat cuma 1,3 dengan FCR bebek itu rata-rata adalah 6 Pak, kalau pakan kasar. Berarti Bapak butuh pakan kan 7,8 kilo. Saya minta maaf malam-malam kacang itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, singguhan ya. Tapi kalau sudah bosen, karena ini nggak bisa cerita Pak. Ini hal teknis. 7,8 kilo. Kalau Bapak dengan pakan konvensional, seandainya harga pakan berapa Pak Hadir? Satu karung sekarang itu hampir 400 ribu. Jangan, nggak nutut kalau pakai itu. Yang pakan yang lain ada nggak? Jadi 350 lagi. Gitu. Tetap nggak untung. Saya kasih yang untung aja biar cepat. 1,3 dengan harga anggap aja 25.000 Pak ya, harga bagus Pak ya. 25.000 kali 1,3 ketemu berapa? Saya minta tolong dibantu ngitung ya Bapak Ibu. 75 ditambah 25, 32,5. 32.500 dikurangi anggap aja 10.000 gampang, ketemu 22.500. Nah, Bapak kepengen untung berapa? Kalau untung segini, ini ketemu untung 5.000 sudah bagus. Berarti biaya pakan dan tenaga kerja Rp17.000 per ekor. Nah, pertanyaannya adalah, berarti kalau tenaga kerja itu 5.000, berarti biaya pakan di sini 12.000. Kalau saya menghitungkan Pak, ini cara konvensional, berarti Bapak harus cari pakan harganya di angka maksimal, 12 dibagi 7,8 Pak, salah. 12 dibagi 7,8 ketemu berapa? 1,500. Oke. Pertanyaannya, bisa nggak cari pakan harga 1.500 per kilo? Karena sulit, kita harus buat dari apa yang ada. Caranya matematika lagi. Lahannya berapa Pak? Kira-kira saya minta maaf. Kalau kandangnya sudah ada itu muat untuk kapasitas 3.000. Oke. Bapak Ibu, ini rumus. Bapak Ibu bisa bagikan. Karena kalau bermain di kepengen zero cost, biaya gratis, itu pasti kita butuh rumus baku. Dan rumusnya tidak akan bereset. Planning 3.000, saya tunjukkan Pak. 3.000 itu butuh pakan. Seandainya 3.000 Bapak untuk membuat berat 1,3 berarti waktu 45 hari. Berarti 3.000 dibagi 45 hari. Berarti perharinya jatuh berapa ekor ini?
Coba dibantu hitung Pak, 30, 3.000 dibagi 45. Berapa Bu? Berapa? 66. Anggap aja 60 ekor per hari. Berarti pakan yang dibutuhkan per hari adalah kurang lebih sekitar 6 kali 7,8 kali 8 kilo deh. 448 ditambah 01. Ini konsepnya ngitung Pak. Jadi begini caranya. Kalau saya punya kandang kapasitas 3.000, kalau kita bisa panen harian atau mingguan kan tinggal faktor kali. Jadi biaya pakan kita yang kita butuhkan per hari adalah 480 kilo. 480 kilo itu berarti ada bebek yang umur 0 sampai ada bebek yang panen. Ini hukumnya. Nah, kalau kita butuh pakan harian adalah 480, tadi kita asumsi, kita butuh karbohidrat. Karbohidrat ini saya minta tolong, dedak, singkong, atau apa kira-kira yang ada di tempat Bapak? Anak, dedak itu yang banyak Pak. Dedak, berapa harganya? Sekarang itu harga 4.500. Berarti dedak bagus. Iya. Kalau dedaknya aja sudah 4.500, padahal goal harga kita cuma 1.500. Kan kita harus cari penghematan berapa? 3.000. Dedak ini konsentrasinya adalah 30%. Terus yang kedua, kita butuh vitamin, mineral. Ini kita butuhkan dari mana? Kita carikan yang gratis. Bapak tahu tanaman saya sebelah sini sendiri yang di kolam? Rokok itu? Tahu tanaman itu? Mudah atau tidak tumbuh di tempat Bapak? Mudah. Nah, karena kita butuh, anggap aja kita nyebutnya krokodil. Berarti kita butuh juga maksimal di 30%. Kemudian yang ketiga, saya minta maaf, ini kan cuma vitamin mineral, kita butuh namanya protein. Proteinnya kalau untuk bebek karena tanaman air, usahakan dari air. Kalau saya secara pribadi, saya senang asola. Asolanya bisa di angka 40%. Kalau kita hitung protein Pak, asola ini di angka 20 sampai 30, saya anggap aja 25. Krokodil ini proteinnya 20 sampai 30, saya ambil terendah di 20. Dedak proteinnya kurang lebih 8. 8, 20, 25. 8 kali 30 ketemu 2,4. 20 kali 30 ketemu 6, 25 kali 40 ketemu 10. Berarti protein kasar kita ketemu di angka 18,4. Sudah lebih dari cukup untuk kandungan bebek. Terus yang kedua, sekarang harga. Kalau untuk krokodil bisa gratis enggak Pak? Bisa. Bisa ya, harus Pak. Harus gratis. No. Asola, no. Nanti saya akan tunjukkan bonusnya. Tenang saja. Di dalam proses pertanian organik, integrated farming, pertanian itu tidak boleh hanya B2B, tidak boleh begini, tetapi harus siklus. Kalau tidak siklus, kurang. Semakin panjang rantainya, semakin untung. Saya kasih contoh. Ketika saya buat rokok, Bapak Ibu, kalau saya niat awal hanya buat rokok, pasti rugi. Tetapi kenapa saya harus buat rokok supaya untung? Saya kasih contoh. Tembakonya sebelum dijadikan rokok di steam dulu. Ada ampasnya kan, ada airnya kan. Kita gunakan sebagai apa? Insektisida organik. Yang saya gunakan rokok ini berarti limbah atau barang utama. Terus yang kedua saya butuh herbal. Saya punya pabrik herbal. Untuk proses herbal itu ada sampahnya enggak kira-kira? Nah, limbahnya herbal tetap bagus, saya pakai di rokok. Jadi rokoknya bisa murah. Betul tidak kalau begitu?
Nah, ini konsepnya sama. Kalau kita hitung harga, berarti 4.000 dikalikan 0,3, ketemu harga berapa ini? 12 ditambah 1.500, 13.500. Ini 0, ketemu 13.500. Berat yang kita capai adalah 10, 100 berarti ya, 100 kilo. Berarti harganya berapa? 1.350. Sudah masuk hitungan? Sekarang kita hitung berapa lahannya. Sabar dulu ya Bapak Ibu. Ternyata bertani itu betul-betul butuh hitungan ternyata ya. Jadi kalau begini coba bayangkan, kalau yang pinter jadi dokter, yang tidak pinter jadi petani, kira-kira bisa nggak petani disuruh hitung kayak gini? Saya butuh krokot air 30%, karena 30% berarti ketemu 30 kilo lah, anggap aja gampang aja. Setiap hari. Padahal krokot ini 1 meter persegi hanya menghasilkan 2 kilo. Umurnya krokot ini kalau habis dipotong 14 hari lagi baru dipanen. Berarti produksinya dia 2 kilo per meter persegi. Waktunya adalah 14 hari. Ini berarti dalam waktu 14 hari dia cuma dapat berapa kilo ini? 2 kilo. 28, ini per 14 hari. Kalau 14 hari dikatakan 30 dulu lah gampangnya. Berapa Pak? 2, 1, 3, 4. 420 dibagi 2. Ketemu berapa butuhnya? 200 meter per hari loh ya. Berarti kalau usianya 14 dikalikan sama dengan berapa? 3.000 meter. Terus yang kedua untuk asola. Asola saya butuh pakan 40 kilo per hari. Padahal untuk membuat pakan 1 kilo per hari itu butuh luasan 4 kali 2, 8 meter persegi. Karena 1 kilo adalah 8 meter. Kalau 1 hari butuh 40, berarti 40 kali 8. Ketemu berapa? 320. Umurnya sore itu 4 hari. Berarti berapa? Ketemu berapa? Anggap aja 1.500 boleh ya? Berarti total lahan yang Bapak gunakan untuk pakan hanya butuh 4.500 meter. Selain kandang. Bapak Ibu saya minta tolong. Loh Pak, tanah saya ternyata tidak sampai 4.500. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kurangi populasi. Saya minta tolong, berternak jangan jadi beban. Saya ulangi, beternak jangan jadi beban. Kalau beternak sampai jadi beban, terus terjadi kekurangan pakan, maka yang terjadi saya jamin 100% sakit dan gagal.